Sebelumnya sudah kita sampaikan kerja yang dilakukan itu sama dengan potensial adalah sama dengan potensial, dalam hal ini electromotive force atau potensial elektrokimia dikali muatan, ya, dikali muatan, yang mana ini sama dengan nilai delta G-nya. Ya. Maka pada keadaan standar, potensial elektrokimia ini sama dengan potensial standar dari sel tersebut, sehingga delta Gibbs standarnya bisa ditulis sebagai berikut. Ya. Ini perlu Anda ingat ya. Jadi itu sama dengan minus potensial selnya dikali jumlah mol muatan yang berpindah. Jadi ini jumlah mol elektron yang berpindah, ya. Dan F adalah Faraday constant. Contohnya reaksi pembentukan air, yaitu dari gas hidrogen dan gas oksigen, diketahui memiliki delta G standar, yaitu minus 231 kJ per mol. Maka potensial standar selnya bisa dicari. Ya. Jadi kalau diketahui segini, maka kita bisa nyari nilai E0-nya. Ya. Atau kebalikannya, jika E0 diketahui dari reaksi ini, kita bisa mengukur berapa nilai delta G-nya. Ya. Jadi di sini bisa Anda ini kan ya, Faraday ini jumlah mol elektron yang pindah dan dikali Faraday constant. Nah, jika reaksi dari sebuah sel elektrokimia memiliki delta G standar negatif dan potensial standarnya positif, maka reaksi pada sel tersebut dapat berlangsung secara spontan. Jika sel elektrokimia ini dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka dia akan menghasilkan energi listrik yang dapat kita manfaatkan, seperti pada baterai dan fuel cell. Sebaliknya, jika delta G standarnya positif, maka reaksi tidak bisa berlangsung secara spontan, tapi reaksi ini dapat dipaksa terjadi dengan menempatkan sumber tegangan dengan arah yang berbeda dengan aliran elektron. Misalnya pada saat mengisi baterai, ya, mengisi baterai itu delta G standarnya itu positif. Jadi pada saat kita mengisi baterai, arah kita kasih tegangan dari luar dan arah aliran elektronnya itu dibalik. Ya, kalau misalnya pada saat pemakaian arah elektronnya itu dari anoda ke katoda, pada saat pengisian itu arah elektronnya dari katoda ke anoda. Ya, jadi dibalik dan dikasih tegangan dari luar. Dari tadi kita sering menyebutkan reaksi pembentukan air ya dari H2 dan O2 yang memiliki potensial sel sebesar 1,23. Jadi Anda sering lihat pembentukan air itu reaksinya itu 1,23 volt. Nah, reaksi ini, jadi kalau Anda pengen tahu, ini adalah reaksi yang dimanfaatkan dalam hidrogen fuel cell. Jadi pada hidrogen fuel cell, kalau Anda pengen tahu hidrogen fuel cell itu apa, Anda boleh nonton video yang di sini, silahkan dilihat biar kebayang hidrogen fuel cell-nya apa. Nah, pada hidrogen fuel cell, anodanya itu hidrogen. Jadi hidrogen ini mengalami oksidasi, ya. H+ ini pergi ke katoda. Ya, anodanya hidrogen, jadi dia mengalami oksidasi melepas H+. H+-nya ini akan pergi ke katoda. Jadi katoda lewat membran di sini yang digambar di sini. Ya, akan pindah dari katoda ke anoda lewat membran yang di sini. Nah, elektronnya ini harus lewat luar karena elektronnya nggak bisa lewat di membran ini. Dan kita tahu kalau elektron dan ionnya nggak bisa lewat di satu jalan, jadi elektronnya harus lewat keluar karena membran ini isolator ya. Isolator, jadi elektron nggak bisa lewat, dia harus lewat keluar.
Nah, sampai di katoda, jadi sampai di katoda H plusnya ini, jadi pas elektron lewat di luar inilah yang kita manfaatkan untuk nyalain lampu atau hal-hal lainnya. Nah, sampai di katoda, H plus ini mereduksi oksigen yang ada di katoda dan membentuk, ya ini dia, H plus ini membentuk mereduksi oksigen yang ada di katoda dan membentuk molekul air, akhirnya membentuk air. Ya, reaksi ini totalnya adalah anoda tambah katoda. Potensial selnya juga Anda tinggal tambahkan ya. Jadi oke. Ya. Jadi bisa Anda dapatkan potensial sel yang positif yang artinya reaksinya dapat berlangsung secara spontan sehingga kita bisa memanfaatkan elektron-elektron yang mengalir ini sebagai sumber listrik. Jadi fuel cell ini kalau kita lihat di sini, fuel cell ini bahan bakarnya hidrogen ya, dan dia bisa menghasilkan voltase sekitar 1 volt, kayak baterai 1 volt, tapi yang dipakai adalah hidrogen. Keuntungannya apa? Kita bisa menghasilkan energi listrik yang bersih. Jadi kalau Anda lihat byproduct-nya kan cuman masuknya hidrogen sama oksigen, keluar air gitu. Jadi Anda bisa menghasilkan listrik tanpa harus ada campur tangan greenhouse gases atau polusi dan segala macam. Ya. Jadi yang tadi intermezzo ya. Jadi kita kembali lagi ke aspek termodinamikanya. Jadi sebelumnya sudah kita definisikan delta G standar adalah minus potensial standar sel dikali jumlah mol elektron dikali bilangan Faraday. Dalam hal ini E0 adalah standar oksidasi ya. Jadi kalau Anda pakai rumus ini, E0 di sini itu adalah reaksi untuk oksidasi. Reaksi oksidasi harusnya Anda sudah tahu, yaitu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan melepas elektron, seperti yang dicontohkan di tabel ini. Ya. Jadi reaksi ini diukur dalam keadaan standar. Untuk gas hidrogen, potensial standar oksidasinya adalah 0, yang dijadikan sebagai batas standar untuk standar potensial dari berbagai material. Jadi kalau di atas 0, jika potensial standar oksidasinya lebih positif, maka dia lebih mudah melepas elektron. Jika kurang positif, maka dia akan sulit melepas elektron, gitu ya. Ini adalah reaksi setengah sel. Jadi yang bisa Anda lihat di sini, reaksi standar potensial oksidasi dari litium itu sangat positif, sehingga dia sangat gampang untuk melepas elektron. Jadi kalau Anda baca buku textbook kimia ya, karena ini kayaknya pasti sudah pernah belajar ini yang standar reduksi. Standar Anda akan lebih sering lihat reaksinya dalam bentuk reaksi reduksi. Jadi kalau Anda lihat ini adalah reaksi oksidasi ya. Sedangkan yang di sini adalah reaksi reduksi. Beda ya, tolong dilihat. Nah, kebalikannya dari halaman sebelumnya, sehingga E0 di sini adalah reduksi. Nah, sama saja, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah tanda plus minusnya. Jadi kalau reaksi reduksi dan oksidasi ini dibalik, E0-nya ini juga ikut berbalik. Jadi kalau di sini Anda lihat litiumnya malah negatif sekali, minus 3 di sini, karena sekarang bentuk reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi cuman reaksi yang sama dengan ini, tapi ininya dibalik. Ya. Jadi ini ada beberapa hubungan peraturan yang perlu Anda perhatikan kalau misalnya nanti kita berhubungan dengan nilai menghitung nilai potensial standar. Untuk standar potensial reduksi, ya, semakin positif angkanya berarti semakin gampang untuk tereduksi. Jadi kebalikannya dengan standar potensial oksidasi. Jadi semakin positif, dia semakin gampang untuk tereduksi. Jadi reaksi ini bisa dibalik, bisa sebagai reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, ketika kita menjumlahkan reaksi, kadang-kadang tuh kita perlu mengubah koefisien reaksi.
Ya, koefisien reaksi itu maksudnya yang di sini nih, yang 4, nih ya. Ini koefisien reaksi yang saya maksud. Jadi ketika kita menjumlahkan reaksi, kadang-kadang kita perlu mengubah koefisien reaksi. Ketika mengganti koefisien reaksi, ya nilai E0 ini tidak perlu dikali atau dibagi. Jadi mau reaksinya dikali 2, dikali 3, tapi nilai E0-nya tetap segitu karena dia bersifat intensif, ya. Nah, untuk nilainya, kalau misalnya reaksi, kecuali pengecualian adalah kalau reaksinya dibalik. Kalau dibalik berarti tanda plus minusnya diganti, tapi jumlahnya itu tidak boleh dikalikan. Ya, cuman tanda plus minusnya aja yang boleh diganti. Nah, jadi di sini diperlihatkan lagi metal-metal yang gampang teroksidasi. Ini adalah gampang teroksidasi, berarti gampang melepas elektron, dan ini kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan, logam-logam yang gampang melepas elektron adalah logam-logam yang sering dipakai di aplikasi baterai. Ya. Jadi Anda lihat di sini, lithium, zinc, ya, aluminium, magnesium ini sedang pakai orang. Ini sedang dikerjain orang riset. Semuanya di bagian ini banyak yang dikerjakan orang, tapi belum banyak dikomersialisasikan. Tapi yang 2 ini, zinc sama lithium, itu sudah banyak yang dikomersialisasikan. Jadi, nah, elektron yang dilepas waktu oksidasi inilah yang kita manfaatkan sebagai sumber listrik.